Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Bapak-bapak. Ada nggak ini ibu-ibunya? Nggak ada ya kelihatannya ya. Ada ya? Iya. Baik, lagi seperti biasa kita di hari Jumat malam pukul 8 malam kita ada di ruang belajar sinergi dan masih dengan saya Franz, dan sekarang topiknya ini agak bisa dibilang agak menggigit ya. Tapi nanti kita lihat topiknya seperti apa, dan mungkin saya mau menjelaskan dulu tentang rules-nya. Jadi nanti buat Bapak Ibu yang mau ngomong atau mau speak up, itu nanti mic-nya dinyalain dulu ya, tapi pada saat sesi tanya jawab. Dan ketika materi atau narasumber memberikan materinya, menyampaikan materinya, mohon untuk di-mute dulu mic-nya. Oke? Dan sekarang sebelum kita melanjutkan acara, supaya acaranya bisa berjalan lancar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai dan kita mulai ke materinya. Materi kali ini berhubungan sama yang kuat-kuat dan tahan lama nih. Ini pasti familiar ya kalau ngomongin kuat dan tahan lama, terutama di kalangan bapak-bapak. Iya nggak sih? Angkat jempol ya. Tapi sekarang bukan masalah kuat dan tahan lama yang itu, tapi kita sekarang topiknya adalah membangun jaringan bisnis kita, jaringan kita yang kuat dan tahan lama. Nah, seperti apa sih sebenarnya kuat dan tahan lama itu? Saya sempat brainstorming kemarin sama Kang Mirza, terus dengan beberapa staff atau tim di Sinergi TV, katanya yang kuat dan tahan lama itu adalah sesuatu yang dibangun dari step by step, kubik per kubik, bata per bata, yang kita tidak boleh menyempatkan satu titik pun di dalamnya, jangan sampai bolong, karena yang kita bangun ini adalah sebuah fondasi. Nah, materi ini akan disampaikan tentunya oleh seseorang yang sudah berpengalaman lama dan sudah membuktikan prestasinya di Tridaya Sinergi Indonesia, dan kita sambut saja mungkin tanpa berlama-lama the one and only Bapak Ustadz Sanusi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Tentunya sebagai umat muslim, mari kita sama-sama bersyukur atas apa yang telah kita dapatkan pada setiap kesempatan, dan terutama pada kesempatan ini kita bisa berjumpa, bersilaturahmi dengan rekan-rekan, dengan orang yang sudah tidak asing lagi. Di sini ada Kang Franz, alhamdulillah, sebagai pemandu acara di RBS ini. Dan coaching kita Bapak Purnama Priyatna, alhamdulillah. Tentunya dengan harapan semoga dengan selalu kita bersyukur, maka Allah senantiasa menambahkan karunia dan nikmatnya kepada kita, amin. Sholawat berserah salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini insyaallah apa yang menjadi harapan kita sebagai mitra Tridaya Sinergi Indonesia berkesempatan untuk bisa memahami apa yang memang hari ini ditawarkan oleh TSI itu sendiri buat kita semua. Namun sebelumnya, bagaimana Bapak-Bapak kabar pada kesempatan ini? Semua baik-baik saja? Kalau baik tolong dua jarinya. Alhamdulillah. Dua jarinya Pak, dua jarinya. Dua jari gini ya? Dua jari ya? Ini dua jari? Dua jari kira. Dua jari. Ada Paripto juga tuh. Alhamdulillah.
Sehat semua ya Bapak-bapak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang saya rasanya bisa bisa bersilaturahmi di ruang RBS ini. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk berbagi mungkin ya. Untuk berbagi pengalaman karena hari ini alhamdulillah sampai detik ini bergabung di TSI saya sudah hampir 10 tahun. Nanti di November, tanggal 12 November besok deh Pak, itu hampir 12 tahun. 10 tahun. Alhamdulillah. Mungkin banyak banyak hal yang ingin saya sampaikan atau berbagi di ruang RBS ini. Karena RBS ini adalah ruang kita, Pak. Ruang belajar kita. Kalau tetangga mungkin punya ruang guru, kita punya ruang belajar Sinergi Indonesia. Aplaus dulu dah. 2 jempol dulu, aplaus dulu buat RBS-nya. Semoga semakin maju, semoga semakin dibutuhkan oleh seluruh komponen mitra Tridaya Sinergi Indonesia. Dan tentunya tetap semangat, mari kita bela yang serius. Kalau sepakat, coba jempol lagi Pak. Kalau sepakat, alhamdulillah. Jadi mari kita bela yang serius untuk usaha di TSI, insya Allah. Berbicara pengalaman terlebih dahulu, dari memulai saya bergabung di TSI, saya bukan siapa-siapa. Dan saya juga bukan orang yang dikenal mungkin, hanya kalangan-kalangan tertentu dan terbatas orang yang bisa saya silaturahmi, yang saya bisa soan, itu terbatas Pak. Hanya di kalangan pesantren mungkin karena basic saya dari pesantren. Tetapi alhamdulillah dengan adanya TSI, kalaupun saya pribadi sebetulnya mungkin paham atau memahami apa yang ditawarkan bisnis oleh TSI itu di kisaran tahun 2014. Bergabung saya di 2012 November gitu kan. 2012. Nah, alhamdulillah saya belajar memahami sebetulnya apa sih yang ditawarkan oleh TSI. Ya, sampai hari ini alhamdulillah saya bisa tetap istiqomah insya Allah tentunya, dan tetap masih semangat untuk bergerak untuk bagaimana bisnis ini bisa berkembang. Kalau berbicara pahit manis, itu adalah sebuah resiko dimanapun kita melakukan aktivitas usaha. Tetapi yang harus menjadi kuat adalah ketika membangun bisnis jaringan ini tentunya kita harus memahami dulu apa yang menjadi yang mungkin yang sangat fundamental dibangun di bisnis ini. Karena tidak jauh berbeda dengan kita ingin membangun sebuah bangunan atau properti lah seperti itu. Dan insya Allah pada kesempatan ini saya tidak mungkin akan cerita banyak tentang histori saya, Bapak-bapak sekalian, tetapi ingin mencoba berbagi bagaimana membangun jaringan yang settle, konstruktif, berbasis teamwork. Perusahaan hari ini, alhamdulillah, dengan sudah 1 dasawarsa lebih ini melakukan sebuah perubahan tentunya dalam rangka mengakomodir apa yang menjadi harapan dan keinginan daripada mitra itu sendiri. Nah, tetapi ketika ini ditawarkan ke kita, kitanya tidak mau istilahnya tidak mau menyesuaikan. Ya jangan harap
kita akan terbawa, justru nanti akan ketinggalan. Ya. Di tema kali ini, Bapak-bapak sekalian, insya Allah ya, yang sebagaimana saya sampaikan bahwa ingin membangun jaringan yang settle, konstruktif, berbasis teamwork. Di pengalaman saya tentunya dalam membangun bisnis jaringan ini, karena ada kerangka jaringan yang memang harus kita mampu merawat dan memeliharanya. Ya. Nah, dari itulah, dari beberapa pengalaman atau dari beberapa fase perusahaan, berupaya saya bagaimana mampu menyesuaikan dan bagaimana mampu mengoptimalisasi daripada hasil bisnis jaringan di TSI ini. Jadi MP21 yang hari ini menjadi menjadi sebuah harapan bisnis di TSI adalah satu, memberikan kenyamanan, terus memberikan ketenangan. Nah, jika kita tidak memahami daripada MP itu sendiri, mustahil bisnis ini atau usaha kita ini akan optimal terhadap hasil atau dampaknya kepada apa yang kita harapkan. Nah, tentunya ini dengan adanya ruang belajar sinergi ini, Bapak-bapak akan bisa mendapatkan strategi seperti apa sih, gitu kan? Terus bagaimana cara menjalankannya? Terus juga bagaimana hasilnya tentunya. Nah, insya Allah di RBS ini, Bapak-bapak, karena ini adalah milik kita, ruang kita, kita akan mendapatkan ilmu dari narasumber-narasumber yang memang siap untuk berbagi, insya Allah. Tentunya harapan kita bahwa kita masih bisa berjalan, istiqomah, perusahaan pun sama bisa memfasilitasi kita, terutama pabrikan juga masih bersedia untuk memberikan satu jaminan buat kita bahwa komitmen pabrik tetap untuk mitra Tridaya Sinergi Indonesia. Nah, Bapak-bapak sekalian, membangun jaringan. Mohon maaf nih sebelumnya. Ini penting tidak, Bapak-bapak? Coba mohon mohon responnya. Dengan materi atau tema pada kali ini, membangun jaringan yang settle, konstruktif, berbasis teamwork, ini kira-kira penting nggak buat rekan-rekan semua mitra? Kalau penting, coba diangkatkan jempolnya. Alhamdulillah, terima kasih. Penting, Pak. Nah, mengembangkan jaringan. Tentunya yang harus kita pahami adalah ketika kita ingin mengembangkan suatu usaha yang berbasis jaringan, ini harus berbasis sistem. Harus berbasis sistem. Ya. Karena kenapa? Karena jika tidak merujuk atau tidak berbasis sistem, ya tunggu aja rekan-rekan semuanya itu yang namanya jenuh, yang namanya lelah, itu akan kita rasakan pada akhirnya. Ya. Yang kedua, tetap kita ingin menebar manfaat tanpa batas dan tanpa dibatasi oleh siapapun, karena ini adalah bisnis kita. Ya. Apa saja yang akan kita tebar manfaat itu dan tanpa batas? Tentunya kita TSI itu punya dua produk. Ya, yang satu sistem, yang kedua adalah produk yang kita konsumsi hari ini. Ya, alhamdulillah. Yang ketiga, untuk bisa membangun jaringan, jangan lupa ini harus kolaborasi. Ya,
Bahasa sederhananya kolaborasi itu adalah saling tungsal, Pak. Ya, saling sanggah. Bagaimana yang besar bisa mengayomi yang kecil dan bagaimana yang kecil itu adalah bagian yang besar. Ya, mampu memaknai daripada kolaborasi itu sendiri dan mampu menjawab tantangan dari hal yang paling kecil bagi bagi yang kita bangun di jaringan supaya jaringannya nanti ke depannya menjadi settle. Ya. Yang keempat, ya, meningkatkan kapasitas, ya, atau membuka ruang belajar. Di mana? Di setiap titik-titik jaringan. Ingat bahwa TSI itu menawarkan bisnis dengan konsep jaringan itu 5-1-5. Satu kita sebagai upline-nya, 5 ini adalah sebagai frontline-nya. Nah, di 5 jaringan inilah kita harus mampu membuka ruang belajar sehingga kapasitas member, kemampuan member itu akan berkembang. Tentunya si penyedianya, si mentornya tidak ada bosan-bosannya untuk berbagi buat rekan-rekan mitranya. Gitu. Itu dalam kerangka membangun jaringan, yang pertama adalah harus berbasis sistem. Bagaimana kita diberikan informasi baik dari leadernya, dari upline-nya, dari media yang hari ini mudah kita dapati khususnya di TSI atau yang disediakan oleh TSI. Media Facebook-nya, media WhatsApp-nya, media Instagram-nya, dan tentunya website-nya. Alhamdulillah. Nah, ya, sekali lagi ini mengembangkan jaringan harus berbasis sistem. Nah, dan menebar manfaat tanpa batas. Itulah semangat kita. Dan ditopang dengan kolaborasi, ya. Dengan tidak menafikan atau mengesampingkan bagaimana mitra ini mendapatkan informasi sekecil apapun, mendapatkan pengetahuan sekecil apapun, mendapatkan wawasan yang akan memperluas daripada pola pikir daripada member-member kita di bawah kita. Ya. Itu poin yang pertama. Yang kedua, ini bisa settle atau mampu menempatkan. Menempatkan apa? Dari kelima ini, dari kelima yang di frontline kita itu harus mampu memberikan perencanaan. Bagaimana membangun bisnis ini supaya berdasarkan perencanaan yang matang. Yang matang, ya. Yang matang. Setelah kita memiliki perencanaan yang matang dengan 5 frontline kita, itu ayo kita lakukan. Ayo kita lakukan apa yang kita rencanakan. Ya. Nah, setelah ada ada rencana, terus rencana kita lakukan, jangan lupa manusia suka terlena. Manusia juga suka tergoda. Manusia juga suka terbuai. Karena ingat, yang kita bangun adalah manusia. Ya. Jadi bukan jaringannya sejatinya yang kita bangun adalah manusianya. Jangan lupa, kita sebagai leader, kita sebagai upline, bapak-bapak sebagai leadernya, tentu harus mampu mengkoreksi atau mengevaluasi dari apa yang kita lakukan dari perencanaan yang matang di awal. Ya. Nah, evaluasi, Pak, dari kelima jalur. Bisa mungkin
disederhanakan lagi mungkin ya evaluasinya dengan cara bapak-bapak atau rekan-rekan yang biasa melakukan sharing pembelajaran dengan timnya. Nah, yang keempat, pertama dari perencanaan yang matang, kita mampu melakukan apa yang direncanakan dan mampu melakukan evaluasi, check and balancing, ya, dari kelima frontline kita. Jangan lupa setelah itu juga mari kita action. Actionnya dong. Nah, dan ini jika bapak-bapak dalam 1 bulan ini ada 4 minggu, bisa saja mungkin dalam 1 minggu kita evaluasi hasil apa yang kita lakukan dari rencana yang matang tadi. Ya, nah kita tempatkan dengan porsinya mitra kita. Ya. Nah, itulah mungkin poin yang kedua. Bagaimana pertama membangun sebuah jaringan, kedua yang berbasis sistem, juga menebar tanpa batas, juga melakukan kolaborasi dengan 5 frontline kita, meningkatkan kapasitas mitra dengan membuka ruang belajar di tiap-tiap jaringan kita, ya, di tiap frontline yang tadi yang 5 kita ya, yang punya kita. Nah, yang selanjutnya. Setelah ini baru kita mampu mensetelkan daripada mitra dengan memberikan planning, perencanaan, dan melakukan dari apa yang kita rencanakan. Jangan lupa juga kita harus evaluasi, karena sesadar-sadarnya bahwa manusia itu tempat kehilapan, kesalahan. Mungkin ya ada, tadi kan saya bilang bisa saja terpengaruh otaknya, gitu kan, terpengaruh dengan yang lain. Nah, jika ini tidak dikawal dengan evaluasi, bisa saja berantakan nanti ke depannya. Dan mari kita sama-sama actionkan gitu, apa yang menjadi hasil daripada evaluasi tadi. Supaya satu, mampu mengukur, mampu terukur, dan juga mampu mitra ini ke depannya menjadi lebih pandai bersyukur. Yang ketiga, bagaimana membangun jaringan setel konstruktif. Nih, ini lumayan rada luas, rada lebar, rekan-rekan sekalian. Ya, satu, harus memiliki dasar yang kuat. Jangan lupa dalam ibadah dianjurkan kita untuk berniat. Ya. Kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk berniat, ya, dan tekad tentunya. Niat dan tekad harus kuat, Pak. Karena kita akan membangun jaringan yang settle, ya, akan membangun jaringan yang settle, tentunya harus dilandasi dengan niat dan tekad yang kuat berdasarkan perencanaan yang matang yang telah kita rencanakan dengan 5 frontline kita. Ya. Nah, yang kedua, nih, jangan-jangan hari ini kenapa bisnis saya ya dirasa tidak berkembang, dirasa bisnis ini tidak menjanjikan, kok hasilnya gini-gini aja gitu, Pak. Ya, ini mahabbah yang harus kita tanamkan. Apa itu mahabbah? Cinta. Cinta kepada siapa? Cintai produk kita, Pak. Jangan kata kita akan bisa bersama dan orang lain akan cinta kepada kita, sementara kitanya juga tidak cinta dengan produknya. Ya, produk TSI ada 2, produk ya sistem tadi MP21 sekarang, yang kedua adalah produk yang kita konsumsi hari ini. Ya, cintai produk. Bagaimana mencintai produk? Mencintai produk itu jangan lupa, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa mencintai sesuatu perkara, maka perbanyaklah
sebut namanya. Wiridankeun bahasa Sundana. Sin, di titik ini sin, di titik ini sin. Karena tadi ada korelasi dengan dengan menebar tanpa batas dalam kerangka membangun jaringan. Sin MP21, MP21 sin MP21. Gitu, Pak. Ya. Boleh izin saya mau minum dulu nih. Aduh. Maklum rada grogi. Sambil santai Pak Ustadz. Rekan-rekan rada grogi, aduh. Sambil santai Ini minum. mitra-mitra para suhu-suhu. Sambil Bukannya minum, saya menggurui. Oh. Mohon maaf nih, mohon maaf para susu, mohon maaf. Rada grogi gitu. GR dikit. Santai. Kasih semangat Pak Ustadznya. Yuk kasih jempol atau kasih jempol. Yuk jempol. Jempolnya 2. Ada Pak Arifto, ada Pak Ade. Ada Pak Arifto ya? Ada. Mana Pak Arifto? Aja Pak Ustadz. Aduh. Friend. Sahabatku, guruku, alhamdulillah ada Pak Arifto. Nah, sehat selalu Pak Arifto. Ya. Nah, cintai produk. Perbanyaklah kita menyebut 2 produk kita. Sin TSI, MP2 TSI. Berulang-ulang sehingga ini akan menjadi kebiasaan. Apa sih dampaknya ketika kita mampu mengulang-ulang mengucapkan itu? Saya kalau kalau lagi mohon maaf kalau lagi berbagi sharing keagamaan mungkin barang siapa yang mencintai nabinya maka dia perbanyaklah membaca sholawat kepadanya. Apa sih buahnya? Maka buahnya dia akan mendapatkan syafaat dan bersama masuk surga dengan para anbiya, khususnya dengan beliau Nabi kita Muhammad SAW. Nah, seperti itu. Artinya ketika kita sudah mahabbah dengan produk TSI ini, ya, maka kita insya Allah saya yakinnya rekan-rekan itu akan mendapatkan hasilnya, yaitu kebahagiaan. Sebab kebahagiaan itu hak siapapun. Ya kembali lagi, mereka kalau berbicara ini, kenapa bisnis saya kok gini-gini aja? Kenapa usaha saya kok gini-gini aja? Kok member saya cuma segini-gini aja? Gitu kan. Nah, barangkali Bapak kurang mencintai dan kurang menyebutnya. Gitu. Kalau saya, alhamdulillah karena sudah terjadwal dari 5 jalur ini, ya 5 jalur ini, alhamdulillah keliling-keliling gitu. Jadi tiada hari tanpa berucap MP21 dan SIN TSI. Insya Allah. Oh, itu mah akal-akalan Pak Ustadz aja supaya ada perhatian gitu, cari perhatian. Enggak, Pak. Boleh Bapak silaturahmi ke Sukabumi. Boleh silaturahmi. Waktu saya itu hanya malam Jumat dan malam Senin itu untuk parkir buat anak dan istri saya. Selebihnya buat mitra dan buat calon mitra. Aplaus dong. Itu Pak. Karena saking mencintainya gitu. Gitu kan? Bohong kalau ada orang mencintai seseorang, namanya aja yang disebut si Fulan. Bohong gitu ya. Nah, gitu. Nah, yang ketiga, fokus supaya gambarnya kelihatan jelas. Usaha yang kita bangun itu jelas. Ya. Karena diperlukan fokus. Fokus kepada target kita. Fokus pada pengembangan kita. Cuman jangan lupa kita terus tiap hari memberikan sharing kepada orang lain, sementaranya kita bahan buat kitanya sudah habis. Maka next TSI akan memberikan pembelajaran buat kita, insya Allah. Begitu ya Pak Pur ya? Nah, gitu Pak. Ya, insya Allah. Terima kasih TSI, terima kasih Pak Pur ya. Nah, fokus ya.
Yang keempat, membangun ikatan kebersamaan. Membangun ikatan kebersamaan. Nanti secara filosofi saya jelaskan. Yang penting ini poin-poinnya aja. Yang kelima, menata potensi dan peluang. Tentunya hari ini karena jujur rekan-rekan, saya bisa berada di ruang RBS ini berangkat dari sebuah permasalahan. Saya bisa di ruang RBS ini berangkat dari sebuah permasalahan dan berbagai permasalahan. Maka berbahagialah jika bapak-bapak lagi menghadapi permasalahan. Karena Allah menjelaskan, inna ma'al usrin. Sesungguhnya Allah akan menyertakan kesulitan buat kita. Tapi di balik kesulitan, inna ma'al usrin yusra. Maka kita akan mendapatkan dua kemudahan. Ya akhirnya saya bisa seperti hari ini, bisa di ruang RBS ini, yaitu dari sebuah permasalahan dan berbagai permasalahan. Mungkin kita bersuudzon aja buat Hadratus Syekh juga kenapa membuat Rokosin ini, Produksin. Membuat Produksin ini juga berangkat dari sebuah permasalahan. TSI juga mungkin orang-orangnya juga berangkat dari sebuah permasalahan. Ketika kita ditempa dengan masalah-masalah, berbahagialah karena Allah akan memberikan sesuatu yang lebih dan kemudahan-kemudahan yang akan kita dapat, yang akan kita raih selanjutnya. Ya. Nah, makanya pandai-pandailah membangun ikatan kebersamaan supaya meminimalisir yang namanya permasalahan. Ya. Selanjutnya, tadi menata potensi dan peluang, ya. Dan jangan lupa kita sebagai upline, ya, sebagai upline memiliki frontline. Kalau saya dikasih analogi seperti halnya ibu memiliki anak. Anak itu kan ada yang rewel lagi makan pengen buang tinja, anak rewel juga pengen nete, ya seperti itu. Jaringan pun sama, frontline kita pun sama, perlakukan dia sebagai anak-anak kita. Jangan, ini ada satu amanat dari saya. Jangan perlakukan frontline itu adalah sebagai frontline itu sebagai lahan daripada bisnis upline. Jangan perlakukan bahwa downline itu adalah lahan atau objek bisnis upline. Mohon maaf. Jangan. Tapi dia perlakukan sebagai anak. Manakala anak butuh sesuatu kepada orang tuanya, ya kita sebagai orang tuanya, sesuai dengan kemampuan orang tuanya, kita kabulkan. Tidak ada yang namanya pilih kasih. Tidak ada yang namanya cuet kanu hideng, conteng kanu koneng. Enggak ada. Tidak ada prioritas. Sehingga bagaimana anak-anak kita akan tumbuh besar dan mampu menghargai dirinya sendiri dan berdampak mampu menghargai orang tuanya. Ya. Setiap mereka punya potensi, setiap mereka punya peluang, setiap mereka punya masalah, berikanlah solusi dan solusi itu jadikanlah peluang, dan peluang. Yang keenam, mampu memberikan pelayanan, kebutuhan mitra. Supaya anak-anak kita itu terjaga kebutuhannya. Hari ini dengan
dipertontonkan mungkin. Banyaknya yang mengeluh. Banyaknya mitra yang berkeluh kesah atas haknya. Mungkin ya, atas haknya yang hilang begitu saja. Tinggal lihat bagaimana Anda sebagai orang tua, bagaimana bapak-bapak, kawan-kawan, rekan-rekan mitra sebagai orang tua, maksimalkah memfasilitasi anak-anak kita? Jika anak-anak kita berebut mainan saja, tentu ini kudu disapi. Ya. Nah, dengan bijak tentunya sebagai orang tua. Nah. Kalau dengan kata lain mungkin servicing ya, menservis mitra. Ya. Apa sih yang menjadi kebutuhannya? Ya. Yang ketujuh, memperindah semuanya dengan melihat sekecil apapun kebutuhan mitra. Memperindah semuanya dengan melihat sekecil apapun kebutuhan mitra. Itu akan jadi indah. Ya. Dan yang terakhir adalah memaintainnya. Beda kan antara servis dengan memaintain. Ya. Saya aja punya mobil harus diservis kok. Saya aja punya istri diservis loh Pak. Kemana servisnya? Ya, servisnya satu ke dokter anti-aging. Asik. Karena harus merawat Pak. Merawat. Jangan sampai ada kalimat glowing. Glowing juga bukan dibuat oleh dokter, tapi dibuat oleh suaminya. Dicabokan kira-kira jadi glowing. Nah, nggak seperti itu juga. Berikan dia servis, ya. Dan jangan lupa selain di servis juga harus di maintenance, dirawat, gitu kan. Dirawat, dia suruh senam kebugaran, gitu kan. Alhamdulillah istri saya seminggu 2 kali itu merawat tubuh, ya, dengan melakukan strong jumba, Pak Pur. Wah, gaya tuh. Ustadz orang kampung yang strong jumba sekarang mah. Tune up ya. Nah, gitu lah. Nah, itulah. Ini yang konstruksi. Berbicara konstruksi, lihat Pak, ini ada sebuah bangunan. Kalau diibaratkan ini sebuah bangunan, ya. Yang paling mendasar kokohnya bangunan kita mampu membaca gambar, membaca pola, dan menguraikannya sehingga menjadi menjadi sebuah sebuah bangunan yang settle. Lihat ketika bangunan ingin didirikan, pertama kita pasti bertanya, apa sih? Mau seperti apa bentuk jaringan kita? Mau seperti apa sih bentuk bangunan jaringan kita? Kalau saya analogikan ke rumah, pertama persiapkan lahannya. Yang kedua juga persiapkan gambarnya. Supaya tidak menceng, tidak mencong. Dan yang selanjutnya adalah harus sama tukang atau ahlinya. Rekan-rekan inilah ahli dalam membangun sebuah jaringan yang kokoh, yang kuat, yang handal, yang bertahan karena tidak keluar daripada konstruktif bangunan yang akan kita bangun. Yang paling mendasar adalah pondasinya yang harus kuat. Yang selanjutnya adalah jangan dulu berbicara atap, tetapi besi yang harus kita persiapkan. Supaya mampu mengikat, kalau kata Mas Frans itu tadi berbata-bata gitu seperti itu. Ini akan kuat ketika diikat dengan besi yang kuat, ya. Dan tidak dulu berbicara atap atau genting, tidak. Nah, mungkin kebayang sama rekan-rekan atau sama mitra-mitra Tridaya, ini bangunan kita supaya kuat dan indah dilihat, ya. Ya. Indah dilihat oleh siapapun. Nah, bangunannya bagus. Jaringannya bagus ya Ustaz Sanusi. Alhamdulillah bagus Pak. Hari ini
ya, karena saya menyesuaikan MP21, karena kan saya harus mampu menyesuaikan dengan rekan-rekan. Alhamdulillah selama 1 tahun mampu melahirkan, ya, mampu melahirkan 10 director bintang 3, presiden director bintang 42, presiden director bintang 31. Alhamdulillah, Pak. Dan itu kokoh. Dan itu kokoh. Ya. Nah, yang selanjutnya rekan-rekan semua, karena tadi saya berbicara filosofi bangunan, rekan-rekan pasti akan akan mampu mengejawantahkannya lah, akan mampu menguraikan atau mengembangkannya. Ini yang tidak lebih penting adalah bagaimana mampu membangun jaringan secara teamwork. Artinya polanya kerjanya harus tim. Mohon maaf, ada kalimat infirodi, ada kalimat muta'adiyah. Infirodi itu lebih kepada personal. Bisnis jaringan jangan harap bisa kuat, bisa kokoh, bisa bertahan lama, bisa berkembang kalau hanya dilakukan oleh diri sendiri. Ya. Yang paling penting adalah kita mampu bekerja sama dan sama-sama bekerja. Ya, mampu bekerja sama dan sama-sama bekerja. Jadi nggak ada istilah yang namanya di atas itu hanya sesarung, di sesarung wae nutupan 30 poin bisa udut gratis, nggak ada. Karena yang akan kita bangun adalah teamwork, jaringan tim dan kerja tim. Berbicara tim bukan personal, tetapi ada elemen-elemen mitra yang harus sama-sama bekerja dan bekerja sama untuk mencapai target kita, untuk mencapai target bersama, untuk menuju kepada berhasil bersama. Ya. Dengan apa? Kita terapkan mereka, kita harus memiliki visi misi untuk tujuan bersama. Bagaimana usaha ini bisa berkembang? Mereka dibekali visi misi tujuan bersama. Ya. Bukan hanya pribadi. Ya. Yang kedua harus mampu membangun kepercayaan. Trust harus dijaga. Artinya transparansi. Transparansi dari leader up sampai bottom itu harus kita buka. Jangan ada yang disembunyikan. Kalaupun saya harus jujur, berapa penghasilan saya? Ceritakan itu semua. Dan jika ini adalah hasil bersama, tidak mengapresiasi mereka yang di bawah kita. Jangan hanya jadi jargon berbagi bersinergi. Sementara hari ini hanya leader-leader saja yang mampu bertengger dan berpenghasilan besar. Sementara yang 30 bungkus menjerit-jerit karena bisnis TSI hanya 3.000. Padahal TSI menawarkan 1.775 per bungkus. Per poin, mohon maaf. Ya. Yang ketiga, membentuk mentalitas pejuang. Nah, alhamdulillah kalau di Bandung ada guru kita, guru saya juga, Pak Agus Sulaiman dengan timnya yaitu pejuang. Nah, kita harus membentuk mentalitas pejuang. Pejuang, hujan tidak merasa kehujanan. Panas tidak merasa kepanasan. Dingin tidak merasakan kedinginan. Apalagi kalau kita mau mengadopsi dari sebuah lembaga atau institusi negara, yaitu ABRI, Pak.
ABRI itu memiliki mental korsa, Pak. Wow. Maju tak gentar, membela yang benar. Seperti itu. Artinya, maju tak gentar untuk tadi visi, misi, tujuan bersama dalam membangun sebuah jaringan yang besar, kuat, tahan lama. Ya, kalau mohon maaf, mental konsumen ya udah user saja gitu. Mentalnya mental pedagang ya udah mental pedagang saja dengan siap dengan konsekuensinya. Mohon maaf batuk dulu Pak, aduh saking semangat nih. Ya. Tetapi bagi mental leader, bapak-bapak yang hadir di RBS ini, saya yakin seyakin-yakinnya bahwa bapak-bapak tidak akan pernah gentar sampai maut menjemput kita. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Ya. Yang keempat, tadi saya katakan transparansi dan akuntabilitas. Ya, akuntabel. Kita terbuka, Pak. Insya Allah terbuka. Ya, supaya tidak ada yang iri. Oh, apa yang mau kena kakinya besar, kadinya gitu. Ya jangan seperti itu. Tadi jangan pilih kasih ya. Yang kelima, bagaimana jaringan bisa kuat, jaringan bisa tahan lama, jaringan bisa berkembang, duplikasi tentunya, dan target keberhasilan. Duplikasikan buat mereka. Dikawal dengan setulus hati mengawal anak menjadi anak yang sukses di kemudian hari. Ingat, kenapa harus dengan jaringan tim? Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam hadis qudsi. Inni haramtul jannata ala sairil anbiya ya hatta tadkhulahal anta. Kata Allah, aku haramkan surga buat para nabi dan para rasul, kecuali surga harus ditempati dulu oleh nabi kita Muhammad SAW. Setelah dibangkitkan dari hari kiamat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dibangkitkan oleh malaikat atas perintah Allah, dimasukkanlah ke surga. Bagaimana kata Rasulullah? Rasulullah itu lantas tidak seperti apa reaksi beliau? Beliau itu justru sedih, menangis, rekan-rekan. Kalau bahasa anak kekinian mungkin gegana. Tahu gegana? Gelisah, galau, merana, asik. Rasulullah SAW itu gegana di dalam surga. Allah bertanya, kenapa engkau Muhammad gelisah begitu? Apakah kurang fasilitas? Kata Rasul, tidak ya Allah. Fasilitas sudah lebih daripada cukup. Karena nikmatnya luar biasa. Maksud tujuannya supaya bisa kita tangkap, saya sederhanakan. Lantas, mau kamu itu apa Muhammad, kata Allah. Apa yang disampaikan oleh beliau? Saya tidak mau sendiri. Kaifa ummati, kaifa ummati, kaifa ummati. Bagaimana dengan umat aku? Aku tidak mau sendirian, pengen bersama umatku ya Allah. Lantas bagaimana? Apa kamu menetap di surga? Atau mau mencari? Aku ingin keluar dari surga. Ingat, Rasul SAW ketika sudah mencapai posisi puncak surganya Allah, dia tidak mau sendirian. Artinya, mau dengan segenap seluruh umatnya. Kita jangan harap bisa bisnis dengan sendiri di TSI. Harus sama mereka. Hayu sama-sama ke surga. Hayu sama-sama kepada apa? Kepada kesuksesan bersama. Terkena tidak enak sendirian mah galau. Kalau sukses, sukses bersama.
Dan selanjutnya kata Allah, oke, kalau begitu Muhammad, wa haramtuhal jannata alal umami hatta tadkhulaha ummatuka. Oke, kalau begitu Muhammad, aku haramkan surga kecuali umat engkau telah berada di surga. Ini TSI itu kalau berbicara ini adalah wasilah sumber kebahagiaan kita yaitu surga. Jangan sendirian rekan-rekan. Ajak mereka ke surga. Yang belum tahu informasikan. Yang sudah tahu tingkatkan kapasitasnya. Yang sudah berhasil motivasi supaya mampu mengembangkan kepada yang lainnya. Seperti itu rekan-rekan. Ya. Kenapa kita butuh orang sih di surga? Kebahagiaan ini. Coba. Secara siklus kehidupan manusia. Manusia pertama dilahirkan berojol sendiri apakah pakai orang? Pakai orang. Dia dimandikan sendiri apakah sama orang lain? Sama orang lain. Dia diazanin sendiri atau diadanin orang? Diadanin orang. Dia diberi nama sendiri, namai sendiri atau dinamai orang? Dia disunatin kalau laki-laki disunatin sendiri atau disunatin orang? Dia sekolah diberikan ilmu apa sendiri langsung punya ilmu atau harus melalui proses pembelajaran dan itu melalui orang? Dia mencari pekerjaan butuh orang. Dia mau melakukan pernikahan juga dengan orang dan butuh orang lain. Sakit kita diurus oleh orang lain. Mati sekalipun kita perlu orang lain. Pertanyaannya, kenapa engkau wahai para mitra ingin berdiri sendiri? Mari kita dengan orang-orang lain. Jadi harus dengan orang lain. Karena kita butuh orang. Kita butuh teman-teman. Kita butuh sahabat. Kita butuh lawan jadi kawan. Bukan sebaliknya. Kawan jadi lawan. Bullshit bisnis ini bisa berhasil. Kalau memarginalkan orang lain. Dan menyengsarakan orang lain. Dan mensesatkan orang lain. Dan membuat sasaran objek usaha dari orang lain. Enggak boleh begitu. Hayo kita benahi dari sekarang. Bagaimana tatanan bisnis kita yang kita bangun ini sesuai dengan harapan. Yaitu kuat, bertahan, berkembang, dan tentunya bagi mereka yang hari ini lagi galau, lagi gelisah, lagi tidak nyaman. Ingat, ini ada sedikit nih, rada lebay sedikit nggak apa-apa Pak Pur ya. Ya. Jangan suka melihat masa lalu. Ya. Tapi lihatlah TSI. Karena TSI adalah masa depan Anda. Plus dong, tepuk tangan, aplaus. Itu saja mungkin rekan-rekan, karena waktu juga dibatasi kebetulan ya. Waktu dibatasi bukan tidak mau lebih banyak berbicara, karena kalau sudah berbicara nyaris mulut ini tidak bisa berhenti, gitu kan rekan-rekan ya. Jadi bagaimana tadi membangun jaringan itu yang settle, ya settle bukan karena keinginan pribadi tapi keinginan bersama. Bagaimana juga dia konstruktif, ya sesuai yang diharapkan, bisa kuat. Ikatan kebersamaan, dan yang terakhir adalah menjadikan bangunan kita ini tidak berdiri sendiri, harus dengan konsep kerjasama dan sama-sama bekerja. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Ahmad Sanusi _ Abah Sansan atau AA Sansan. Sansan mohon pamit undur diri di RBS ini untuk materi yang disampaikan. Atas kekurangan dan kehilafannya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir, para leader. Rekan-rekan adalah orang-orang hebat.
rekan-rekan adalah orang kuat. Rekan-rekan adalah orang yang tidak pernah akan berhenti di sini, tapi sampai akhir hayat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita beri tepuk tangan dulu buat Abah Sansan. Yeay. Oke, Bapak Ibu, tadi penjelasannya cukup padat ya, dan sudah ada poin-poin yang cukup banyak juga. Ada yang mencatat mungkin dari Bapak Ibu? Atau sepertinya kita ganti sesi pertanyaan yang seperti biasa kita lakukan menjadi sesi ujian. Baik, mungkin misalnya kalau ada yang mau bertanya silakan melalui chat, nanti kita akan kurasi dan kita akan pilih, karena kebetulan kalau misalnya kita lewat mic atau on mic ada masalah jaringan di sini. Ya, jadi kalau misalnya ada pertanyaan silakan langsung aja Bapak Ibu, dan saya mungkin mau mencoba untuk summary dulu biar nge-refresh lagi, biar Bapak Ibu bisa tahu materi-materi yang tadi disampaikan oleh Abah Sansan. Yang pertama itu harus kolaborasi dengan frontline komposisi 15. Ya, dan mencintai produk. Jadi mencintai produk ini dengan cara tadi mengucapkan berulang-ulang dua produk kita ini, yaitu MP21 dan SIN. Istilahnya diwiridan katanya tadi. Ya, dan yang selanjutnya fokus biar gambaran bisnis kita ini bisa jelas, nggak ngawang-ngawang. Lalu poin selanjutnya membangun ikatan kebersamaan. Nah, ini fungsinya meminimalisir masalah-masalah yang terjadi dalam jaringan. Gitu loh. Dan yang selanjutnya menatap potensi dan peluang. Nah, ini menatap potensi ini jangan selalu melihat masalah itu sebagai masalah, tapi lihat potensi dan peluangnya. Dan jadikan downline itu sebagai keluarga. Terus selanjutnya berikan pelayanan kepada mitra yang maksimal dan bijak. Memperindah sekecil apapun kebutuhan mitra, karena bisnis ini ibarat bangunan yang berkonstruksi ya. Jadi perlu kita maintain dan rawat secara rutin. Tadi contohnya analoginya cukup menarik ya tadi. Abah Sansan bilang anti-aging. Jadi muka aja perlu perawatan. Ya, Abah ya. Biar glowing. Biar glowing. Iya, dan tadi juga saya baru maksudnya ketemu lagi sama Abah secara langsung, emang rada glowing sih tadi mukanya, Abah. Terus poin selanjutnya adalah kuatkan pondasi, bukan atap. Jadi kita jangan terlalu fokus sama atap, tapi pondasinya dulu dikuatkan. Karena kalau pondasinya dikuatkan dari bawah, itu gak akan kerasa kita nyampe-nyampe juga ke atas. Dan miliki mental pejuang, itu yang udah paling pasti. Dan juga ini reminder atau perlu diingat, kita hidup itu selalu membutuhkan orang lain ya, Bah ya. Jadi perlakukan mereka dengan baik. Betul. Gitu loh, karena kita itu bisa kuat, bertahan dan berkembang. Jangan suka lihat masa lalu tapi lihat masa depan. Karena TSI adalah masa depan kita. Nah, itu jadi Bapak Ibu poin-poin gimana sih caranya membangun jaringan yang kuat dan tahan lama, yang kita harapkan sih pastinya bisa menaikkan omset kita. Amin amin sampai 10 kali lipat. Amin. Amin. Belum ada pertanyaan yang masuk sepertinya. Sudah pada mengerti ya. Luar biasa nih Bapak Ibu. Kalau Pak Pur gimana nih menurut Pak Pur? Soalnya saya lihat tadi Abah Sansan ini cukup berbeda ya. Memang tiap leader ini punya ciri khas masing-masing dalam menyampaikan materi. Kemarin Pak Agus seperti itu, tapi saya melihat ada aura atau ada semangat yang sangat berkobar-kobar. Kalau bersemangat gitu biasanya menunjukkan masalahnya banyak. Jadi kan di awal tadi dibuka tuh. Yeah. Makin banyak masalah, makin kepepet, makin kita berupaya untuk survive. Ya, Bah? Iya, betul. Ya, kalau belum ada yang bertanya, saya mau bertanya nih, Bah, ya, Pak Ahmad Sanusi. Juga nanti mungkin bisa ditambahkan ke para leader lain. Saya ingin membuka dengan seperti ini, bahwa ada dari Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan semakin tinggi ilmunya, semakin banyak melihat kebenaran orang lain. Semakin tinggi ma'rifatnya, semakin tidak melihat kesalahan orang lain. Nah, ini bagaimana nih strategi Pak Ahmad Sanusi, Pak Ustadz ya? Mohon maaf, Pak, suaranya kecil nih. Aslinya kecil, kan? Ya. Enggak, bisa gede ya. Nah, coba volume di studio. Iya. Siap, udah. Ya.
Ya, ya. Jadi semakin tinggi ilmunya, semakin banyak melihat kebenaran orang lain, semakin tinggi ma'rifatnya, semakin tidak melihat kesalahan orang lain. Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah ini Pak Ustadz, jadi ini tantangan. Kalau saya memposisikan sebagai seorang member, ketika kita melakukan satu kesalahan, salah langkah, salah strategi, dan tentunya ini kan sebetulnya di bisnis network marketing itu betul-betul bukan hanya bisnis bagaimana memastikan bahwa produk ini dipasarkan, mindset seorang pebisnis, tapi juga memang titik tekannya mungkin nanti juga bisa ditambahkan kepada leader-leader yang lain, bahwa bisnis network marketing ini memang core bisnisnya atau core skill-nya atau skill utamanya adalah mengelola orang nih, Pak Ustadz. Ya. Nah, dalam mengelola orang ini tentu kita terus berupaya belajar dan juga memperbaiki kesalahan. Nah, strategi apa nih Pak Ustadz dalam rangka ketika kita dalam mengembangkan atau mengatur, mengelola, memfasilitasi grupnya, mitra-mitranya ketika terjadi diturunkan ujian di atas qadarullah ya, atas sesuatu keniscayaan. Ada perbedaan pendapat, ada semacam ya mungkin satu kendala, tantangan, miskomunikasi dan segala macam. Nah ini kan kalau saya melihat tidak hanya 1-2 leader, banyak leaders kemudian banyak mendapatkan tantangan ini nih, tantangan ketika dalam membersnya, dalam grupnya, dalam timnya ini, terutama ada yang mungkin masuk bukan dengan mindset network, tapi masuk dengan mindset sebagai seorang pedagang, dan masuk dengan mindset pedagang pun tidak salah. Namun dalam konsep dan tadi sistem ini memang perlu mulai dilakukan pembinaan dengan konsep bahwa ini adalah bukan hanya sekadar dagang, tapi kita naikkan makomnya, bukan produk SIM ini Hadratus Syekh memang mendesain bukan hanya untuk dinikmati, bukan hanya untuk diperkenalkan kepada orang lain, tapi menjadi sebuah kendaraan, menjadi sebuah fasilitas untuk kita mampu berperan sebagai orang yang menyebarkan manfaat peluang usaha. Dan itu mengapa akan izin Allah didesain produk ini bekerja sama dengan perusahaan yang memang memiliki platform sistem network marketing yang alhamdulillah dilancarkan juga urusannya dengan perizinan, karena kita ingin tentunya nawaitunya ingin lebih besar lagi, dan untuk lebih besar memang perlu ada tata kelola, aturan yang sesuai dengan aturan pemerintah yang kadang-kadang bentrok di lapangan dengan tidak paham, dengan salah paham dan segala macam. Dan kita juga RBS ini betul kata Pak Ustadz, salah satu upaya untuk memfasilitasi dan menemani mitra-mitra yang saat ini terus berupaya untuk positif, berupaya untuk semangat, dan tentu tidak kehilangan giroh bahwa kesalahpahaman mungkin terjadi. Dan saya beranggapan bahwa salah paham terbesar itu kan ketika kita salah paham terhadap diri kita sendiri. Mungkin Pak Ustadz ingin, saya minta nasihat atau apa sih strategi Pak Ustadz ketika ya dalam grupnya ada tantangan dengan permasalahan-permasalahan dalam grupnya. Mungkin bisa di-share juga kepada Bapak-Bapak di sini. Silakan. Oke, terima kasih Pak Pur. Setiap kita manusia tentunya akan dihadapkan dengan permasalahan. Tapi mohon maaf saya sedikit mengutip dari sebuah bukunya Eric Ward bahwa bisnis MLM ini bukan yang sempurna. Eric Ward ini adalah guru MLM di dunia ya. Tetapi insya Allah lebih baik. Insya Allah lebih baik. Kembali kepada apa yang menjadi pertanyaan Pak Pur tadi. Di sini kita sebagai upline tentunya tidak harus menjadi seseorang yang lebih pintar. Tidak harus menjadi seseorang yang lebih paham, ya, karena tadi base-nya adalah teamwork.
kalau di sistem mungkin ada rule-nya, Pak Pur. Kalau di jaringan itu ada role-nya. Ada role modelnya, Pak Pur. Bagaimana permasalahan ini bisa kita antisipasi? Sekecil apapun kemampuan mitra, kita sesuaikan dengan role-nya. Contoh, dia mampunya hanya delivery mungkin, karena ini adalah satu kesatuan usaha dan menjadi bagian daripada tim kita. Apa yang menjadi mampu secara potensi, dia mampunya sebagai tukang delivery, ya tugasnya di situ. Yang kedua, dia sebagai mampu atau punya potensi sebagai pembicara atau paham sistem. Jadi jangan di mic oleh sendiri, Pak. Jangan dicampur aduk dengan diri sendiri. Mungkin orang karena kebanyakan presentasinya dari A sampai Z, dari mempresentasikan 2 produk tadi, sehingga bukan paham, justru jadi pusing. Makanya semua potensi di mitra kita itu adalah bahagian daripada kerangka bisnis kita. Adapun di perjalanan di pertengahan, mohon maaf hari ini ya faktanya ada yang hanya butuh produknya, ada yang hanya butuh salary-nya mungkin karena dia potensinya penjual. Itu juga adalah bagian dari tim kita. Dan tidak harus kita menjudge negatif apa yang dilakukan oleh potensi masing-masing mitra itu sendiri. Ya. Karena ini adalah bagian satu kesatuan besarnya bisnis kita. Itu. Dan insya Allah saya juga hari ini berangkat dari masalah itu sendiri, banyak yang mengeluhkan ABCD lah, tanpa saya harus sebutkan ya. Kita mencoba dengan rekan-rekan, dengan tim kita, tidak lagi menjadi seseorang anu segala hawak ya Pak, bahasa Sundanya. Itu kan. Ayo kita bersama-sama berjuang sesuai dengan potensinya masing-masing. Untuk apa? Untuk menjaga dan mereka merasa terapresiasi dengan tim ini. Dan tentunya nanti akan menjadi turunan tim lagi seperti itu. Sekecil apapun dia harus diapresiasi, baik sebagai user, baik sebagai seller, pedagang tadi kan. Kalaupun bisnis kita ini adalah base-nya adalah network marketing, artinya produk yang dipasarkan dengan berjejaring. Nah, kalau hanya kita berbicara masalah, sampai kapanpun tidak akan bisa keluar daripada masalah. Hanya saya punya punya prinsip bahwa masalah ini satu bahagian daripada kita untuk mampu mengkualitaskan diri dan mampu mengembangkan diri dan mampu mengendalikan diri kita sendiri. Dan dengan sendirinya kita bisa menilai bahwa pantaskah untuk diri kita atau justru kebalikan, tidak pantas buat diri kita. Artinya jangan selalu memikirkan sesuatu yang negatif karena energi kita akan rugi, terkuras ke sana. Dan Rasul juga mengamanatkan kepada kita, jika kita selalu mengingat-ingat masalah itu sendiri, maka yang timbul adalah kebingungan dan kebingungan.
Ya pertanyaannya, apa kita ingin keluar daripada kebingungan yang tidak berujung, kesulitan yang tidak berujung? Mari rekan-rekan, masalah itu adalah kawah candra di mukanya kita, bagaimana kita mampu berkualitas dan mengkualitaskan diri kita sehingga berdampak kepada orang lain. Jadi saya tidak lagi melihat itu adalah sebuah masalah, tetapi itu adalah sebuah peluang. Ya. Masalah itu adalah peluang buat kita. Mungkin itu Pak Pur. Sambung Mas Frans, thank you Pak Ustaz. Jangan lihat masalah, tapi jadikan itu sebagai peluang. Mantap. Nah ini Pak Abah Sansan, ada pertanyaan nih dari di sini sih namanya Lenovo. Sebentar, pertanyaannya adalah pengen disederhanakan dengan kata fokus yang tadi disampaikan oleh Abah Sansan nih. Apakah lupakan pekerjaan yang lain atau kumaha cenah Abah? Setiap kita harus mampu memanage, ya, karena sejatinya adalah kita manajerial. Ya. Ya. Manage itu ada yang namanya manajemen resiko, ada yang namanya manajemen keuangan, ada juga yang namanya manajemen aktivitas kita. Ya. Setiap kita tentunya masing-masing ada resikonya. Yang penting adalah mampu memanagenya, berbicara fokus. Kapan kita harus bergerak di TSI? Kapan kita harus berada di samping anak dan istri? Kapan kita juga harus berada di tengah-tengah mitra? Tinggal memanagenya saja untuk berbicara tadi fokus pada satu titik. Ketika disitulah kita fokus, ya, karena jangan sampai dicampur adukan di benak kita, mana harus ngurus ini, mana harus ngurus itu, wah segala macam. Akhirnya ya bukan lagi sesuatu yang menjadi harapan, akhirnya buyar semua. Jadi yang terpenting adalah mampu memanage. Dan berbicara fokus di sini tentunya gambaran kita bagaimana membangun bisnis supaya besar, nah disitulah kita fokus. Jadi fokus dalam artian tidak seperti halnya kalau istilah tukang brainwash ya, namanya itu pakai kacamata kuda fokus ke situ aja, bukan. Tapi fokus yang terukur berdasarkan manajemen kehidupan kita. Oke, berarti prioritas ya Pak ya, berarti bukan soal tidak perlu kita meninggalkan pekerjaan yang lain ya Pak ya? Tidak. Dan itu kalau contoh gini, kita prospek orang, udah kamu di sini fokus, ya. Sementara dia di di sisi lain dia punya pekerjaan. Ya. Jangan serta-merta memutuskan sumber rezeki yang memang notabene adalah hari itu atau sampai hari ini dia masih mengkonsumsi itu atau masih memakan hasil daripada pekerjaan itu sendiri. Itu jadinya pembunuhan karakter. Nggak boleh. Memutus rezeki orang. Memutus rezeki, tidak boleh. Nggak boleh. Kecuali yang orang-orang kantor ya, orang TSI ya. Harus fokus ya fokus di sini. Nggak boleh pengen jadi jaringan, nggak boleh. Oh, iya, kecuali berhenti dari TSI. Iya. Berarti intinya sih mungkin buat Bapak yang tadi bertanya, kita mungkin ada hubungannya sama topik kemarin yang disampaikan Pak Agus ya, main muscle. Jadi kalau kita mau ngelatih otot tricep, ya pikiran kita ke sini dulu nih, jangan kemana-mana. Nah mungkin seperti itulah gambarannya ya. Iya. Baik, terima kasih Abah Sansan. Dan pertanyaan selanjutnya nih Bah, ada dari Bapak Pandikar. Begini pertanyaannya. Tadi membahas tentang evaluasi, yang mana fungsi evaluasi adalah melihat kesesuaian dengan planning. Salah satu unsur evaluasi adalah asesmen. Nah pertanyaannya nih, bagaimana asesmennya? Karena dalam jaringan banyak masalah yang berbeda, apalagi hasil dan
ini menjadi bahan evaluasi untuk rekomendasi strategi bagi service dan maintenance, lalu metodenya seperti apa? Wah, ini mungkin saking kompleks dan banyaknya masalah nih, Pak. Metodenya seperti apa dan asesmennya seperti apa, katanya itu begitu. Ya tadi disesuaikan dengan porsinya. Nggak mungkin masalah user sepelik masalah developer. Ya, masalah seller nggak mungkin sepelik masalah developer. Ya, itu. Artinya di setiap komponen mitra kita ya selesaikan secara proporsional ya berdasarkan masalahnya itu sendiri. Tidak harus kemana-mana sehingga yang ini tidak terselesaikan, dia masih ada masalah juga belum terselesaikan. Sederhanakan saja, dari setiap permasalahan itu sederhanakan. Jangan dipersulit masalah itu. Sederhanakan sesuatu yang sulit dan permudah sesuatu yang sulit. Sederhanakan saja. Tidak harus terjebak dengan masalah saking kompleksnya. Bukannya menambah giroh kita untuk bergerak, untuk mengembangkan, karena ngutak istilah Sunda. Ya di situ aja masalah. Ini juga belum selesai. Ini datang lagi. Ini belum selesai. Ini datang lagi. Yang pada akhirnya energi kita terjebak ke yang satu titik ini. Sementara tidak mungkin dari semua perolehan kita semua bermasalah. Nah, alihkan permasalahan itu kepada mereka yang lagi tidak bermasalah dan sharingkan masalahnya kepada mereka yang sudah terkena dampak masalah atau kena masalah. Oke, baik. Jadi ini itu ya, intinya balik lagi ke manajemen ya Pak ya. Walaupun banyak ya, kita nggak semuanya di jaringan kita punya masalah. Jadi maksudnya harus berbagi ya Pak ya. Iya. Oke. Baik, semoga untuk Bapak Pandikar itu tadi jawabannya ya. Semoga terjawab. Ada lagi nih, Bah. Dari Bapak Saiful Anwar. Bagaimana caranya untuk membentuk jaringan sedangkan downline kita belum terlihat keseriusannya? Padahal udah jelas hasil yang diperoleh setiap bulannya tersalurkan. Dan padahal lagi yang habis-habisan melakukan ya adalah upline yang menyuplai produk ke mitra-mitranya. Nah ini jadi mungkin masalah belief atau masalah mindset kali ya Abah ya. Yang masih belum terlihat keseriusannya katanya. Padahal hasilnya itu udah jelas gitu loh. Itu gimana tuh Bah? Nah ini sebetulnya pertanyaan ini pasti ada di semua tim ya. Atau di semua mitra. Bahkan di semua bisnis kayaknya juga ada sih Bah. Nah gitu. Ya saya tidak melihat bisnis lain karena ini adalah bisnisnya TSI. Mulai di TSI aja lah. Yap. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tadi kita masih bisnis dengan pola pribadi. Ketika ini dilakukan secara pribadi atau individu, maka mohon maaf, ketika tidak berkembang, ya karena ini kan bisnis pribadi kita lakukan. Sementara kita butuh orang, ya. Dan setelah kita memahami bahwa ini bisnis itu adalah menjanjikan lah, katakanlah ini bisa menambah income buat keluarga. Apa yang kita lakukan hari ini ya sebagai upline atau apalagi kategorinya leaders mungkin di jaringannya, duplikasi itu. Dan jangan lupa tingkatkan kapasitas mitra. Nah, jika masih terjadi seperti itu, nah, ada istilah men-trial, loncat, cari ke yang baru, ya, cari ke yang baru dengan pemahaman baru, dengan memberikan harapan yang baru, dan juga mengawal mitra yang baru. Jangan sampai seperti yang sudah ada. Bukan berarti kita akan meninggalkan secara totalitas. Karena itu adalah bagian daripada keluarga atau bisnis kita atau bangunan kita, ya. Tetapi untuk backup selanjutnya, ya kita harus mampu mencari yang baru.
yang belum ada indikasi masalah atau tidak ada greget yang seperti tadi. Kan menebar manfaat tanpa batas. Ya. Gitu. Itu Mas Frans. Yap, Abah. Jadi intinya mungkin kalau yang kayak gitu pengulangan sih ya, Bah ya. Pengulangan dan kita juga jangan mau energinya habis di satu itu aja. Nah, itu betul. Tapi kita harus tebar ke yang lain ya, Bah. Sip. Dan mungkin Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya. Ini ada lagi nih, Bah, dari Ade Sugilar. Gini, mungkin ini sharing saja katanya, Bah. Dalam setiap karya atau berbisnis kita tinggal memanfaatkan saja anugerah Allah, di mana kita sempurna sebagai manusia. Di antaranya ada 4 kemanfaatan. Sharing katanya, Bah, ini, Bah. Dari Ade Sugilar. Kalau saya Mas Pran, mohon maaf. Kalau saya justru yang hari ini manusia lupa, ya. Kita sudah diberikan yang namanya akses hablum minallah. Yang kedua hablum minanas. Ini yang ketiga nih orang kadang lupa. Adalah hablum minal alam. Potensi dan ini akan menjadi menjadi nilai tambah ketika kita mampu membaca lingkungan alam di sekitar di mana kita tinggal. Hari ini dengan pemetaan, mohon maaf, ya, kita berbicara manfaat, wah sudah jangan tanya lagi. Banyak dalil bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Atau kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadilah kalian menjadi sebaik-baik manusia. Ya. Ukhrijat linnas. Keluarkan kita punya potensi supaya jadi manfaat buat orang lain. Gitu kan? Potensi apa yang kita miliki hari ini mungkin menurut kita adalah kecil, tetapi menurut orang lain ini potensi besar. Dan mampu mengangkat giroh atau semangat daripada orang lain tadi. Ya. Terus kita sebagai dicipta oleh manusia, oleh Allah sebagai makhluk yang sempurna. Dalam surah At-Tin dijelaskan. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di selanjutnya ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Udah dipastikan ya, kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah dengan sesempurna-sempurnanya ciptaan. Hanya ukuran manusialah kita punya kelemahan. Ya, hanya karena manusialah, ukuran manusia kita punya kelemahan. Padahal menurut Allah ini adalah sebuah kesempurnaan ciptaannya. Nah, bagaimana mengemas kesempurnaan kita supaya orang lain merasakan bahwa kita sama-sama makhluk sempurna. Jadi jangan saling mendahului. Karena di ujung ayat tadi, jika kalian, tuh ada summa radadnahu asfala safilin. Selanjutnya kalian akan berada pada di level paling rendah, direndahkan oleh Allah, padahal sudah sempurna. Jangan merasa diri ini lebih baik, apalagi memberikan judgement negatif terhadap orang lain, merasa kita yang paling benar. Itulah sejatinya manusia belum mampu bermanfaat buat orang lain karena merasa dirinya lebih baik. Dan tidak jauh berbeda itu dengan yang namanya iblis. Ini perlu etika dalam berbisnis di TSI. Ini perlu yang namanya kode etik berbisnis di TSI. Untuk apa? Sebagai panduan
bahwa TSI sayang dengan kita sebagai makhluk yang sempurna, yang mampu mengimplementasikan kesempurnaan ini kepada manusia yang lainnya. Gitu. Walaupun TSI itu sendiri bukan yang paling sempurna, tapi hari ini alhamdulillah lebih baik. Gitu. Itu Kang Frans. Siap, Bah. Ini tadi Pak Ade Sugilar menambahin Pak 4 kemanfaatan itu katanya 1, waktu, manfaatkan waktu semaksimal mungkin katanya. Fisik, kita manfaatkan fisik sempurna kita untuk berkarya dalam bisnis. Yang difabel aja bisa katanya tuh. Betul. Difabel ya tahu. Spiritual adalah yang Maha Penciptalah yang memberi rizki, maka mintalah kepada yang Maha memberi dari sumbernya. Dan yang keempat adalah skill atau kemampuan. Begitu, Bah. Jangan lupa rekan-rekan, dari kesemua potensi yang ada di kita, itu kan ada waktu gitu kan, ada tubuh. Jangan khawatir dengan rezeki dari Allah, betul. Karena gini kata Allah, bagi orang-orang yang berpikir dan mampu berzikir, berpikir artinya bagaimana membangun bisnis supaya besar, berzikir dalam rangka memberikan kalau istilah ngecas gitu ya, berzikir untuk ngecas kita supaya tidak pikiran tidak jadi ujub, ria dan takabur. Ingat kata Allah, bagi mereka yang mampu berpikir dan berzikir, rezeki itu tidak akan tertukar. 1. Yang kedua, karena sudah tertakar. Yang ketiga, tidak mungkin nyasar. Kalau toh sudah menjadi TSI adalah bagian masa depan kita, karena kita sudah memutuskan waktu untuk TSI, yakin tidak akan tertukar karena sudah tertakar, apalagi nyasar ke dan lain-lain. Itu Mas Frans. Betul, Bah. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu? Sepertinya tidak ada ya yang masuk. Nah, jadi sebelum kita mungkin Pak Pur sudah aja mungkin ya Pak Pur ya? Ya, nanti tinggal nunggu closing statement aja dari Pak Sanus ini. Nah, mungkin nanti kita diakhiri seperti biasa ya, siap-siap buat pose-pose karena kita bakal foto bareng. Nah, Bah, jadi kita kan tadi ngebahas tentang membangun jaringan yang kuat dan tahan lama. Ada closing statement nggak atau kata penutup, Bah, buat bisa membakar nih mitra-mitra TSI buat nanti hari Senin, besok nggak ada libur sih ya mitra TSI mah. Kata penutup, Bah. Mungkin dari Pak Pur aja lah untuk kata penutup. Tadi Abang sudah menutup dengan posting yang cakep tuh, Frans. Iya. Perlu mengukur, menakar supaya tidak nyasar. Tidak nyasar. Rezeki tidak akan mungkin tertukar, apalagi nyasar karena sudah tertakar. Oke, mantap. Bungkus jadi quotes. Bungkus. Allah, Ustaz. Ya, closing. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan dan menyimak Ruang Belajar Sinergi Batch 8 ini, dan mungkin sepertinya karena waktu juga sudah mulai malam, kita undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan.